Selamat datang di channel Willy Prince. Bagi Anda yang akan menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dan berita-berita dari channel ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng dan sharekan kepada rekan-rekan Anda. Karena menekan tombol subscribe itu gratis, kami mengharapkan dukungan dari Anda semua untuk channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat Tuhan, saudaraku yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan memberikan satu tema mengenai manajemen stres. Ya, saudaraku, setiap orang tentunya pernah mengalami stres di dalam kehidupannya, tetapi bagaimana respon orang itulah yang akan menentukan dia boleh mengalami kemenangan di dalam stres. Stres di dalam kehidupan kita bisa menentukan sesuatu yang baik atau buruk di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Apa yang dimaksud dengan stres, saudara? Stres adalah tekanan atau masalah yang ada dari luar diri kita yang akan terus menghantui dan mengejar setiap kehidupan, setiap pemikiran kita. Dan itu akan membuat kita bingung, membuat kita cemas, membuat kita depresi, hingga akhirnya mengalami yang namanya stres. Saudara, ketika saya mengunjungi salah satu panti asuhan, ada seorang lulusan dari salah satu sekolah teologi yang cukup pintar dan sangat hebat, tetapi justru dia masuk kepada panti rehabilitasi. Tapi saya juga membandingkan dengan yang lain, adalah orang yang terikat dengan narkoba juga mengalami stres. Artinya bahwa stres itu bisa menguasai siapapun, entah itu orang percaya atau orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini yang saya perlu garis bawahi kepada setiap kita adalah setiap kita perlu dihadapkan dengan yang namanya masalah. Masalah pergumulan terus menghantui kehidupan kita. Apa yang menyebabkan orang mengalami stres, saudaraku? Stres itu bisa disebabkan oleh gagalnya di dalam kita mencari pekerjaan. Kita belum mendapatkan pasangan hidup. Atau salah satu pasangan kita selingkuh. Atau anak kita sulit diatur. Atau kita mengalami pergumulan ekonomi, di mana kita juga dalam perusahaan tidak menutup target. Atau omset menurun, saudara. Itu bisa menyebabkan seseorang mengalami stres. Tetapi pada hari ini kita akan baca di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ada 3 poin penting untuk kita bisa kuat dan menang untuk menghadapi stres. Yang pertama adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, itu artinya totalitas hidup kita, pikiran kita, semuanya kita gantungkan kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima, dengan jelas di situ mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu artinya ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita tidak lagi melandaskan hidup kita kepada pikiran kita. Saudara, ada salah satu penelitian dikatakan menurut Wall Street Journal tahun 2005. Dikatakan stres dapat membunuh orang sama atau lebih banyak dari kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman keras, dan tidak berolahraga. Itu artinya bahwa stres akan merusak hipokampus, yang berarti akan merusak setiap ingatan, setiap bagian otak yang berhubungan dengan ingatan pikiran kita. Itu artinya stres dapat menyerang siapapun. Tetapi firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima tadi mengatakan dengan jelas bahwa bersandarlah kepada Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita terus bersandar, mengerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua, setelah kita bersandar kepada Tuhan, kita perlu percaya, saudaraku. Dikatakan percayalah kepadanya. Percaya itu tidak sekedar belief, tidak sekedar kita hanya percaya sebagai slogan kita sebagai orang percaya. Tetapi percaya adalah menaruh pengharapan total kepada Tuhan. Percaya artinya adalah segala hal kita fokuskan kepada Tuhan. Kita belajar kepada Yesus pada waktu dia di Danau Galilea. Ketika dia sedang tidur, begitu ombak yang begitu deras, tetapi dia tetap tenang. Kenapa Yesus tetap tenang? Karena dia percaya bahwa penyertaan, bahwa dia akan selamat sampai di tujuan. Petrus pada waktu dia berjalan di atas air, dia sempat goyah dan dia hampir tenggelam. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia melihat kepada Kristus, dia melihat kepada sesuatu yang tidak kelihatan, dia mengalami kemenangan dan dia bisa berjalan di atas air. Dan itu yang membuktikan untuk kita bisa menang menghadapi stres di dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga adalah bagian Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan
melakukan bagiannya. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 tadi dikatakan, dan Ia atau Yesus atau Bapa kita akan bertindak. Itu artinya bahwa ketika kita percaya, ketika kita bersandar kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Dia akan menyelesaikan setiap masalahmu. Dia akan menyelesaikan setiap problemmu. Jangan melihat kepada masalah, tapi melihatlah di balik masalah. Ada kuasa yang tidak terbatas yang akan memberikan kemenangan atas setiap masalah kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.